teman-teman, kembali lagi dengan saya Siti Nurhaliza dengan NIM 2305076065 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai teori sosiologis dalam pengkajian kritik sastra. Nah, sebelumnya saya mohon maaf jika suara saya ada terganggu dengan kebisingan-kebisingan atau suara apapun itu, karena kondisi tempat tinggal saya juga berdekatan dengan jalan raya, jalan besar, maka banyak suara-suara kendaraan yang berlalu lalang. Oke, langsung saja ya. Oke teman-teman, jadi teori kritik sastra yang akan kita bahas sekarang ini adalah mengenai teori sosiologis dalam karya sastra. Yuk kita ulik. Teori kritik sosiologis memungkinkan kita untuk melihat lebih dalam pada teks sastra, tidak hanya sebagai karya seni, tetapi juga sebagai cerminan dari konteks sosial tempat karya tersebut diciptakan. Nah, kemudian, definisi dari teori kritik sastra sosiologis. Oke, teori kritik sosiologis adalah metode analisis sastra yang mengkaji hubungan antara karya sastra dengan konteks sosial, budaya, sejarah tempat karya tersebut diciptakan. Nah, dalam teori sosiologis ini ada sistem interaksi maupun maknanya, di mana interaksi teori ini menekankan bagaimana karya sastra tercipta dan dipengaruhi oleh struktur sosialnya, norma, dan konflik yang ada pada masyarakat. Kemudian kita melihat dalam konteks maknanya, yaitu karya sastra dilihat sebagai refleksi dari realitas sosial dan bagaimana realitas tersebut diinterpretasikan oleh penulis dan pembaca. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai latar belakang kemunculan dari teori kritik sastra sosiologis. Jadi, pada kritik sosiologis muncul sebagai respons terhadap pandangan tradisional yang melihat karya sastra sebagai produk individual dan terisolasi dari konteks sosialnya. Nah, yang pertama dilihat dari realismenya. Perkembangan aliran realisme dalam sastra pada abad ke-19 yang menekankan menggambarkan realitas sosial, mendorong pemikiran tentang hubungan antara sastra dengan masyarakatnya. Oke, kemudian kita melihat dari kemunculan faktor sosialnya. Nah, munculnya sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan dinamika sosial, mendorong para kritikus untuk melihat karya sastra sebagai refleksi dan realitas dari sosial masyarakatnya. Kemudian dilihat dari faktor kritiknya. Nah, jadi teori kritik sosiologis berkembang sebagai metode analisis yang memungkinkan para kritikus untuk memahami bagaimana sih karya sastra mencerminkan dan mempengaruhi dinamika sosial. Kemudian kita melihat aspek-aspek yang dikaji dalam teori sosiologis, yaitu ada struktur sosial, kemudian ada norma dan nilai, dan konflik sosial. Sekarang kita lihat dulu dari struktur sosial itu bagaimana kelas sosial atau gender, ras, dan etnisitas terwakili dalam karya sastranya. Kemudian untuk nilai dan normanya, kita melihat bagaimana karya sastra mencerminkan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Kemudian, bagaimana karya sastra menggambarkan konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Oke, jadi teori sosiologis kita dapat melihat atau contoh penerapan teori sosiologis ini. Yang pertama yaitu kita dapat membedah pada suatu novel
Sini saya mengambil contoh ada ya Bumi Manusia, karya dari Pramoedya Ananta Toer. Nah, dalam novel ini menggambarkan kondisi sosial dan politik di Indonesia pada masa kolonial, menunjukkan bagaimana kelas sosial, ras, dan politiknya mempengaruhi kehidupan tokoh-tokohnya. Ya, kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan pengkajian dalam drama. Contohnya seperti drama Romeo and Juliet, karya dari William Shakespeare. Nah, dalam drama tersebut menggambarkan konflik sosial antara dua keluarga yang saling bermusuhan. Kemudian menunjukkan bagaimana norma dan nilai masyarakat dapat memicu pertentangan dari kisah dan dari Romeo dan Juliet ini. Kemudian kita juga dapat membedah dalam bentuk puisi. Contoh puisinya yaitu Aku Ingin Menjadi Penyair, karya dari Chairil Anwar. Nah, dalam puisi Aku Ingin Menjadi Penyair, kita dapat melihat bahwa puisi ini merefleksikan semangat dan idealisme kaum muda di masa revolusi, menunjukkan bagaimana karya sastra dapat menjadi saluran untuk mengekspresikan kondisi sosial dan politiknya. Oke, jadi teman-teman, sebagai kesimpulannya bahwa teori kritik sosiologis membantu kita untuk memahami sastra sebagai refleksi dari realitas sosial dan sebagai alat untuk mengkritisi dinamika sosialnya. Kemudian untuk dalam pengkajiannya, semakin banyak karya sastra yang dianalisis dengan pendekatan kritik sosiologis, maka semakin kaya pemahaman kita tentang hubungan antara sastra dan masyarakat. Kemudian dalam kesimpulan untuk kesadaran, yaitu memahami sastra dari sudut pandang sosiologis, menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kondisi sosial dan mendorong kita untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan materi kita tentang teori sosiologis. Jadi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa di follow, like, comment, share, and subscribe yang paling penting. Dadah.